Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen lanjut berbagi tentang persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, khususnya untuk TKB atau tes kompetensi bidang. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama, salam kenal, selamat datang. Di video kali ini teman-teman, aku sebenarnya pengen langsung bahas tentang ini loh latihan soalnya. Tapi karena di video sebelumnya, postingan sebelumnya, antusiasme teman-teman yang ngisi di kolom komentar tuh banyak banget ya yang menyebutkan posisi atau profesi-profesi yang sedang dilamar itu apa. Maka di video kali ini aku putuskan nggak langsung masuk ke latihan soalnya. Tapi aku akan ngajarin teman-teman salah satu cara biar kita itu bisa membuat latihan soal kita sendiri. Tapi bikinnya nggak asal, kita riset info di sana sini. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, nih aku kasih judulnya ya, salah satu cara saya membuat latihan soal TKB dengan pendekatan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau nyari soal, aduh TKB itu nanti gimana aja sih, ngapain aja sih gitu. Terus kalau ada latihan soalnya, ada soalnya kayak gimana sih kan kita nggak tahu nih. Nah, teman-teman silahkan nanti riset dan bisa bikin latihan soal sendiri gitu. Jadi merangkum materi-materi yang bertahun-tahun dienyam di kuliah misalkan, nanti dibentuk dengan latihan soal sendiri. Gimana caranya? Tonton terus sampai akhir. Jangan lupa share video ini, subscribe juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa sih, oke? Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini ya, aku kasih masukan dulu. Saranku, jangan lanjut nonton video ini sebelum teman-teman nonton video sebelumnya yang ini. Ya, teman-teman tonton video sebelumnya yang ini, terus nanti kalau misalkan teman-teman mau, tuliskan tuh profesi yang lagi dilamar tuh posisi apa. Nggak usah nyebut nama perusahaannya ya teman-teman ya, karena kuncinya tuh dari profesi dulu aja, kayak gitu. Oke, nanti juga teman-teman kayak biasa kalau mau belajar teman-teman bisa lihat di playlist YouTubeku ya, playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi soal rekrutmen bersama BUMN nanti akan aku campur-campur di sini. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman sambil nunggu hasil atau proses rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini, teman-teman bisa buka bagian postingan. Di sini aku akan posting secara berkala lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari banyak teman-teman rekruter yang ada di komunitasku yang nantinya teman-teman bisa sambil lamar. Di sini udah aku kurasi sendiri keasliannya, jadi teman-teman silahkan lamar. Dan nanti teman-teman baca ya caption yang ada di info-info lokernya. Di bawah-bawahnya caption masing-masing postingan loker, aku kasih peringatan. Jangan sampai teman-teman di sini nggak bisa bedain loker asli dan palsu. Di luar sana banyak banget loker palsu, maka dari itu aku bantu teman-teman kasih masukan, ini loh info loker asli, dan kalau mau identifikasi loker palsu gimana, beberapa poinnya aku taruh di caption sebelum aku posting info locker. Jadi teman-teman bisa pelajari. Oke. Nah, yuk teman-teman kita langsung latihan ini ya. Masuk ke gimana caranya kita belajarnya gitu. Jadi teman-teman, yang aku lakukan itu ini teman-teman. Ya, di video sebelumnya aku kan udah bahas soal ini ya. TKB BUMN itu kalau di periode ini di jadwalnya itu cuma tulisannya TKB, habis itu kayak selesai gitu rekrutmennya. Padahal di tahun lalu ada file PDF yang disampaikan bahwa TKB itu isinya rangkaian soal. Sehingga teman-teman jangan cuma berfokus sama TKB aja nih aku kasih merah. Tapi teman-teman secara terpisah nanti secara mandiri belajar juga interview. Oke. Teman-teman silahkan latihan interview. Di video sebelumnya udah aku kasih tahu aspek-aspek apa aja yang harus ada di kepala, lalu prakteknya bagaimana gitu. Itu teman-teman latihan juga ya. Terus yang selanjutnya adalah MCU, teman-teman jaga kesehatan, olahraga dan lain-lain kayak gitu. Terus di sini ada sosial media dan digital mindset. Ini berkaitan dengan sosial media teman-teman, ayo diaktifin lagi. Yang diprotek nggak usah diprotek dulu. Yang susah ditemukan mulai gampang ditemukan. Punya akun LinkedIn minimal, aktif, posting dan lain-lain. Digital mindset, teman-teman browsing dulu. Kemarin di video sebelumnya udah aku bahas tentang gimana cara apa itu digital mindset. Kemudian aspek-aspeknya apa aja. Kemudian teman-teman baca teorinya ya. Ada di LL yang belum aku tulis di sini, yaitu apa? Psikotes. Teman-teman coba latihan psikotes. Apapun itu yang teman-teman tahu gitu ya. Mau latihan gambar boleh. Gambar yang kayak warteg itu yang ada melanjutkan bangun boleh. Gambar rumah, gambar pohon, gambar orang. Kemudian apalagi latihan yang numerik, latihan yang bangun ruang gitu. Semuanya teman-teman coba pelajari teorinya udah ada di internet. Jadi jangan hanya berfokus untuk
KB saja atau latihan soal yang berkaitan dengan profesi yang teman-teman isi. Nah, di video kali ini aku pengen membahas soal TKB ini, teman-teman. Di TKB ini ya, namanya tes kemampuan bidang. Kalau di perusahaan luar negeri atau perusahaan swasta atau multinasional, itu tuh ada TKB, teman-teman. Apa tahu nggak teman-teman di sini tuh apa? Jadi, berdasarkan pengalamanku ikut RBB juga, kemudian berdasarkan definisi TKB ini juga, aku curiganya TKB ini adalah ini, teman-teman. Nah, teman-teman tahu ini nggak? Competence and Qualification Appraisal Test atau COCA test ini, teman-teman. Ini adalah bisa dibilang ya bahasa Inggrisnya TKB itu yang setara dengan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, perusahaan internasional, kayak gitu, teman-teman. Multinasional, perusahaan global. Jadi, ada tes yang namanya Competence and Qualification Appraisal Test. Tes ini dilakukan untuk menguji seseorang itu, dia tuh mampu nggak sih di bidang itu, di posisi itu. Isinya tuh macam-macam, teman-teman. Kalau teman-teman nanti riset ya, silahkan teman-teman googling ini apa. Ya, cari artikel sebanyak mungkin soal ini. Jadi tesnya ini macam-macam. Bisa ada yang diberikan pada saat proses rekrutmen sama HR. Bisa juga disisipkan pada saat teman-teman udah bekerja. Mungkin di sini ada yang pernah kerja terus tiba-tiba dapat kuis dari HR-nya. Nah, itu tuh ini, teman-teman. Biar apa? Kualifikasi kemampuan orang-orangnya yang misalkan yang punya jabatan A ada beberapa orang. Itu tuh setara gitu ilmunya. Kayak gitu. Bisa juga diberikan sama atasan Anda. Anda punya manajer. Terus kemudian ada evaluasi tertentu ya. Terus ngasih tes ini. Bentuk tes Competence and Qualification Appraisal Test ini dia macam-macam, teman-teman. Ada yang sifatnya pilihan ganda. Ada yang sifatnya itu teman-teman ngisi essay gitu. Jadi membuat essay gitu. Bisa gitu. Jadi teman-teman di sini menurutku ya, yang dimaksud TKB ini setara dengan ini, teman-teman. Makanya kok aku makin yakin kalau tes kemampuan bidang itu sama dengan Competence and Qualification Appraisal Test, karena aku kan juga ngelakuin riset nih di internet ya. Banyak sumber-sumber yang ngasih latihan soal untuk TKB tuh bentuknya kayak begitu. Nah, aku sambil ngebayangin bentuk kayak gitu tuh sebenarnya ini namanya, teman-teman. Ya, itu. Jadi Competence and Qualification Appraisal Test. Nah, nanti ke depan di video ini kalau teman-teman dengerin sampai akhir, teman-teman bisa bikin latihan soal ini Competence and Qualification Appraisal Test secara mandiri. Terlepas nanti teman-teman itu bentuk soalnya itu kayak yang kisi-kisi yang udah banyak beredar di internet, yang pilihan ganda atau isai atau apa, ini akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari materi yang sangat banyak. Jadi misalkan itu tuh harus dikuasai sama orang jurusan ini dari mata kuliah semester 1 sampai semester 8 misalkan. Tapi dengan teman-teman langsung fokus ke arah sini, teman-teman tuh belajarnya sambil ngingat, sambil ngelihat pilihan ganda misalkan kayak gitu, akan lebih mudah gitu. Terlebih bagi teman-teman yang belum pernah. Nah, oke, di video ini aku akan bahas tentang gimana caranya teman-teman bikin ini, tapi nggak asal bikinnya. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan teman-teman? Nah, ini mulai mikir ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton videoku ini pengen langsung, Kak, mana latihan soalnya? Salah ya? Gitu. Di video ini aku ajarin teman-teman untuk ngelakuin sendiri. Karena kalau teman-teman udah di level TKB, belajarnya jangan kayak tes online tahap 1, tes online tahap 2 gitu. Itu mentalnya udah mental kalah duluan nih, maaf teman-teman ya gitu. Yuk aku ajarin nih gini teman-teman. Oke, ini adalah keseluruhan yang bakal kita lakukan. Sudut pandangnya gini. Aku ambil contoh ada salah satu yang nongol di kolom komentar ya di video sebelumnya. Account manager Kak gitu. Nah, aku bikin contoh ke sini dulu teman-teman. Ini aku nggak bikinin soal ya. Ini aku ajarin teman-teman cara mikirnya gimana. Pura-pura aku lagi bikin latihan soal ini gitu. Karena akhir dari video ini teman-teman harus bisa bikin latihan soalnya sendiri masing-masing. Walaupun setelah video ini aku bakal rilis banyak banget latihan soal, tapi paling nggak kita harus kombinasi karena kemungkinan soalnya keluar apa kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Panitia kayak gitu ya. Nah ini teman-teman. Teman-teman di sini anggap aja udah tahu ya posisi yang dilamar apa. Makanya kemarin aku suruh teman-teman nulis tuh. Katakanlah ini posisi yang dilamar ini, account manager, ya kan? Nah, pada saat teman-teman itu berusaha mengumpulkan info sebelum buat soal, aku pengen ada 5 info yang teman-teman gali. Jadi, yang pertama adalah info di web rekrutmen BUMN, yang kedua adalah info di website perusahaan BUMN tersebut, kemudian yang ketiga adalah info di website universitas,
kok ada universitas? Nanti aku jelasin. Kemudian teman-teman juga riset melalui search engine, misalnya lewat Google gitu ya. Banyak cari di situ. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman cari info di akun LinkedIn. Kalau yang nggak punya, boleh bikin. Kalau yang memang nggak ada, nggak sempat, nggak usah bikin, nggak apa-apa. Tapi nanti saranku, makin 5 poin ini makin dipakai sebagai aspek pertimbangan, nanti latihan soalnya teman-teman tuh makin terfokus. Kayak gitu. Lalu apa aja yang dicek? Nih, teman-teman, dengarkan satu-satu ya. Kita buka website dari rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 tuh. Di dalamnya, teman-teman pastikan dapat info ini dulu, tugas dan tanggung jawab dari posisi yang dilamar, sama jurusan apa aja yang relevan, yang boleh ngelamar di posisi itu. Kan ada tuh di websitenya. Nah, teman-teman ambil aja itu. Jadi semua info yang diperoleh, teman-teman cari Microsoft Word gitu ya, buka di Word, dikopas aja dulu ya. Jadi terkait dengan tanggung jawab dari posisi yang dilamar, kopas ke situ, terus jurusan yang relevan kopas ke situ dulu. Oke? Nah, di sini kan teman-teman udah punya info jurusan yang relevan. Setelah itu, ini rada loncat ya, teman-teman. Pada saat teman-teman sudah tahu info jurusan yang relevan itu apa, teman-teman lari ke sini. Info dari website perusahaan, website universitas gitu. Misalkan jurusan yang relevan, yang sesuai account manager kan mirip kayak sales and marketing. Berarti kuliahnya mungkin berkaitan dengan manajemen pemasaran misalkan. Nah, teman-teman googling aja atau cari universitas, terus googling terkait dengan jurusan manajemen pemasaran gitu atau kompetensi lulusan manajemen pemasaran kayak gitu. Termasuk juga ini mata kuliah manajemen pemasaran gitu. Jadi kompetensi lulusan jurusan itu apa? Kopas lagi ke Word. Kemudian mata kuliah yang ada di situ di jurusan pemasaran yang relevan apa aja, kopas juga ke situ. Akhirnya teman-teman kan dapat banyak info nih, ya nggak? Kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan sama ini jurusan yang relevan. Setelah itu, di atas ini kan teman-teman punya info detail tugas dan tanggung jawab yang ada di website BUMN. Nah, dari sini teman-teman langsung lari ke sini. Nah, gitu. Jadi misalkan di deskripsinya nih account manager nih di websitenya BUMN itu. Account manager itu yang dicari itu orang yang tanggung jawabnya nanti akan begini, begini, begini. Nah, yang ada di web BUMN, teman-teman bandingkan dengan yang ada di Google secara umum. Jadi teman-teman browsing misalkan tugas dan tanggung jawab seorang account manager, KPI account manager gitu. Apapun hasilnya, kumpulkan sebanyak mungkin, save di satu Word aja dulu, buat ngumpulin info aja dulu, kayak gitu. Oke, paham nggak teman-teman? Gitu. Setelah itu, teman-teman juga riset dari buka website perusahaan itu. Dari website perusahaan, teman-teman baca detail tuh info yang ada di website itu. Semuanya. Jadi jangan cuma milih sejarahnya, jangan cuma baca laporan keuangannya. Semuanya dibaca. Karena video ini aku upload jauh sebelum nanti pengumuman akan dilakukan. Mending riset semuanya dulu. Gitu. Jangan punya mental aku belajarnya nanti ada deh kalau udah ada pengumuman lolos apa enggak. Wah, nanti kalah sama teman-teman yang lain karena yang difilter makin sedikit gitu, teman-teman. Ya kan? Kemudian teman-teman selain itu juga bisa ngelakuin apa? Ini, cari info di akun LinkedIn, teman-teman. Jadi teman-teman cari di LinkedIn apa? Cari official akun LinkedIn-nya perusahaan tersebut dan teman-teman juga cari orang yang sekarang sudah bekerja di posisi ini, di posisi teman-teman yang sedang lamar, yang sedang bekerja di posisi itu di perusahaan yang sama atau di perusahaan lain secara umum gitu. Gunanya buat apa? Orang biasanya kan kalau punya akun LinkedIn itu kan dilengkapin isinya. Teman-teman nggak perlu connect nggak apa-apa. Nanti kan dia akan naruh tuh ya uraian tanggung jawab dia. Misal dia pernah di PT ABCD sebagai account manager, terus ada uraian tanggung jawab gitu. Nah, uraian tanggung jawab itu teman-teman bandingkan. Jadi teman-teman uraian tanggung jawab dari akun LinkedIn-nya orang ya dibandingkan dengan uraian tanggung jawab dari hasil googling dibandingkan dengan uraian tanggung jawab yang ada di web BUMN. Kayak gitu. Harusnya kalau sama-sama account manager, harusnya mirip-mirip sih. Ini hanya untuk biar apa? Variabelnya teman-teman buat belajar tuh nggak ngeluas gitu. Fokus ke situ dulu aja basicnya. Gitu. Termasuk dibandingkan dengan kompetensi lulusan. Gitu. Coba ya, aku gambarkan secara pelan-pelan. Contoh, ini tadi aku bilang
teman-teman buka website rekrutmen bersama BUMN. Tapi kan masuk tuh. Terus habis itu masukin jurusannya apa, posisinya apa, account manager nih di sini. Aduh, sorry. Masukin di sini nih, account manager terus search kan. Nah, kebetulan nih keluar nih ada info loker-loker account manager yang sekarang sedang dibuka walaupun teman-teman udah nggak bisa lamar. Itu ada info ini dari PT Telkom Akses contohnya. Nah, ini lokernya ini ya, teman-teman ya. Diklik aja dulu. Lokernya ini diklik. Pada saat diklik dia akan kebuka kayak halaman 2 ini. Nah, pada saat udah kebuka halaman 2 ini, nanti teman-teman kan bisa baca nih deskripsi pekerjaan dan persyaratan. Nah, paling nggak teman-teman ambil dulu nih deskripsi pekerjaan. Udah tahu kan? Nah, itu kopas tuh ke Microsoft Word. Terus di sebelah kanan ini ada kualifikasi umum dan jurusan yang dapat melamar. Berarti ada sesuatu dari jurusan tersebut, dalam tanda kutip mungkin mata kuliahnya gitu ya, yang relevan dengan posisi ini gitu. Nah, di sini kebetulan ada nih. Nah, nih pemasaran, jurusan pemasaran gitu. Karena memang account manager itu kan hubungannya sama sales and marketing, teman-teman. Marketingnya ada, salesnya ada gitu. Ya, berarti teman-teman udah dapat infonya nih dari website rekrutmen. Kemudian riset selanjutnya, teman-teman masuk ke sini. Cari tuh. Tadi kan teman-teman udah tahu tuh PT Telkom Indonesia, anaknya tadi Telkom Akses tulisannya. Ya, di sini teman-teman masuk ke websitenya Telkom Akses ini, masukin aja di Google gitu. Terus cari Telkom Akses. Nah, teman-teman buka tuh sosial medianya juga kalau ada gitu. Nah, ini ternyata akun LinkedIn-nya ada, akun Instagram-nya ada. Teman-teman baca-baca aja dulu, jangan buru-buru latihan soal. Riset dulu soal, oh di websitenya ada begini, Instagramnya ada begini, akun LinkedIn-nya ada begini gitu. Dibaca dulu. Nanti teman-teman gali info tuh, apa misalkan ini perusahaan apa, bisnisnya gimana, kemudian di situ mungkin strukturnya gimana dan lain-lain. Paling nggak jadi ada gambaran. Oh ini ternyata perusahaan telekomunikasi. Contohnya begitu ya. Contoh riset soal perusahaan begitu. Ini aku kasih contoh dari si siapa tadi namanya Fitri tadi ya, Kak Fitri yang salah satu komentar gitu ya. Mau kasih contoh. Terus selain itu, tadi kan ada tuh di websitenya BUMN ada tulisan jurusan pemasaran kan, gitu. Nah teman-teman cari di Google, googling gini. Nah, tadi kan ada jurusan pemasaran itu kan salah satu yang relevan yang dari website BUMN kan. Teman-teman googling gini, mata kuliah jurusan manajemen pemasaran. Wah, ada banyak nih mata kuliah yang keluar gitu. Terus teman-teman juga bisa googling nanti tulis aja kompetensi lulusan manajemen pemasaran gitu. Ini aku dapat dari eh, UNAND sama dari UI. Nah, gitu. Gitu. Mata kuliah manajemen pemasaran tuh apa aja sih gitu. Oh, ini mata kuliah yang relevan. Dari mata kuliah yang relevan aja, teman-teman udah bisa membayangkan nanti, oh dia mata kuliahnya soal ini. Misalnya di situ soal perilaku konsumen, customer behavior gitu, consumer behavior misal. Ya berarti nanti teman-teman nyari apa? Setelah tahu ini, teman-teman nanti bisa sambil selain nyari terkait dengan mata kuliahnya, teman-teman bisa cari bukunya. Teman-teman cari buku PDF dari mata kuliah ini, misal perilaku konsumen, kan teman-teman punya buku PDF nih. Nah, teman-teman copy paste daftar isinya. Daftar isinya itu kan berarti materi yang diajarkan kan. Nah, itu masukin ke tadi compile data Microsoft Word tadi. Gitu. Karena sekarang lebih kayak ke data gathering dulu, teman-teman. Paham nggak teman-teman sampai sini? Jadi itu semua yang dilakukan tuh buat riset dulu, jadi nggak bisa buru-buru. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa riset soal googling dulu tadi. Teman-teman barangkali ada orang yang sudah pernah sharing terkait dengan posisi yang sama. Misalkan, tulis aja misalkan TKB, BUMN posisi account manager. Kali aja ada yang pernah bahas. Ini paling atas deals nih. Coba baca-baca aja barangkali deals ini udah pernah sharing dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman berfokus dulu ya. Jadi jangan langsung buru-buru latihan soal gitu. Teman-teman riset aja dulu. Sebenarnya orang di luar sana tuh udah ngasih gambaran apa aja teman-teman gitu. Kemudian teman-teman di akun LinkedIn kalau misalkan punya filter kayak gini nih. Jadi teman-teman masukin kata account manager sesuai dengan posisi yang nanti bakal diteskan, terus dikasih tanda kutip depan belakang gitu. Jadi jangan cuma account manager aja, nanti hasil pencariannya bisa ngeblur gitu. Masukin account manager terus tanda kutip. Terus di sini akan muncul orang-orang nih yang bekerja sebagai account manager. Nah, kebetulan di sini ada nih perusahaannya aku masukin Telkom Indonesia contoh.
kayak gitu. Nah, ini langsung keluar akun-akun beliaunya. Nah, intip aja akunnya beliau. Kalau misalkan teman-teman pengen connect ke beliau, nggak apa-apa, connect. Connect, ngobrol, barangkali teman-teman bisa minta tips dan trik kayak gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh. Ini tuh ujian TKB tuh, aku bayangnya kalau di Naruto tuh kayak ujian Chunin gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman tuh perang mengumpulkan informasi gitu loh, teman-teman. Paham nggak? Gitu. Yang tahu Naruto ya, gitu. Jadi, teman-teman cari info. Akhirnya teman-teman udah riset nih. Oh, yang di Google tuh udah ada kayak begini. Oh, orang-orang yang saat ini menjadi account manager tuh orang yang tugas tanggung jawabnya kayak gini loh, gitu. Akhirnya teman-teman jadi bisa ngebayangin gitu. Nah, sampai dengan menit ini, teman-teman, ya, aku pengen teman-teman bisa ngebayangin dulu gitu. Oke. Jadi nanti memang bikin bikin soal latihannya begini, ini ya, yang tadi ya. Aku barusan ini nunjukin beberapa gambar tuh adalah semua yang aku lakukan di video selanjutnya nanti kalau aku bikin soal tuh dari sini salah satu caranya yang aku lakukan. Ini aku bagiin ke teman-teman semua biar teman-teman bisa lakuin sendiri. Jangan cuma kayak nungguin dari aku atau nungguin ada yang berbagi. Karena kalau TKB itu materinya terlalu luas. Jangan ada yang pakai metode menghafal. Nanti kayak tes online tahap sebelumnya udah dihafal-hafalin ternyata nggak keluar gitu. Karena ini pemahaman bidang bener-bener gitu. Nah, di sini teman-teman ya, itu adalah semua hal yang dilakukan tadi ya di website BUMN teman-teman ngapain, terus info di website perusahaan, di sosial medianya, riset dari universitas, kompetensi-kompetensi lulusannya, yang jurusannya itu sesuai dengan jurusan yang relevan di website BUMN, terus googling dulu, barangkali ada yang pernah bikin tips dan trik, terus googling terkait dengan uraian tugas dan tanggung jawab secara umum, posisi yang teman-teman sedang lamar itu apa, misalkan. Kemudian teman-teman cari di akun LinkedIn-nya orang, cari terkait dengan beliau menjadi seorang account manager, misalkan contohnya di video ini ya, itu uraian tugas dan tanggung jawabnya apa. Nggak harus di perusahaan BUMN yang teman-teman sekarang akan lamar. Cari dulu yang secara umum-umum dulu, kayak gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman aku harap udah bisa ngumpulin itu dulu. Kalau udah bisa ngumpulin itu, nah sampai di sini nih teman-teman ya, aku berharap teman-teman udah bisa bayangin gitu benang merahnya. Aku kan lagi ngirim atau ngeproses posisi ini nih. Nah, di luar sana yang dibutuhkan dari website rekrutmennya tuh bilang tanggung jawabnya ini. Secara umum di Google tanggung jawabnya ini. Dari akun LinkedIn-nya orang, orang itu bilang tanggung jawabnya gini. Kompetensi lulusan yang sesuai dengan jurusan yang di website rekrutmen itu tuh harus bisa ini itu mata kuliahnya ini. Itu beberapa bukunya ini. Di bukunya itu ada daftar isinya ini. Kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Gitu. Nah, berarti aku belajarnya berfokusnya ke arah sini dulu nih. Kalau teman-teman sudah bisa membayangkan ke arah sana, maka teman-teman bisa lanjut langsung bikin latihan soal sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman belum bisa membayangkan itu, coba dengerin videoku dari awal. Karena di sini inti dari videoku yang sekarang ini adalah aku pengen ngajak teman-teman bisa bikin latihan soalnya sendiri. Nah, kalau udah paham, nah kita lanjut ya. Aku asumsinya teman-teman yang nonton sampai menit ini udah paham. Maka teman-teman tinggal buka chat GPT atau sejenisnya. Nah, ini aku kasih contoh chat GPT. Jadi riset yang tadi dilakukan sama teman-teman itu adalah untuk membentuk prompt gitu. Dan prompt itu kayak GPT, Gemini dan sejenisnya itu bisa salah. Tapi teman-teman kan banyak variabel untuk mengontrol tadi loh, udah riset sana sini gitu. Nah, di sini contohnya promptnya kayak begini, contoh aja. Misalkan aku tulis kayak gini. Anda adalah seorang pembuat soal yang handal yang sedang menguji calon karyawan untuk bergabung di perusahaan. Aku nggak sebut nama PT-nya. Karena takutnya nanti kalau nyebut nama perusahaannya, nanti berfokus yang berkaitan sama produk layanan dari perusahaan itu saja gitu loh, teman-teman. Tapi aku ngomong kayak perusahaan telekomunikasi, contohnya gitu. Jadi biar sektornya luas gitu. Sebagai seorang account manager, buat contoh tadi ya, Anda diminta untuk membuat soal pilihan ganda untuk proses rekrutmen dengan pola pola tes ini, Competence and Qualification Appraisal Test. Tes yang COCA tadi ya, kayak gitu. Nah, aku kan nggak ngerti nanti soal yang beneran keluar itu untuk appraisal ini ya teman-teman ya, yang bener-bener tes kompetensi bidang ini tuh dia bakal pilihan ganda atau bakal isai studi kasus misalkan gitu. Tapi paling nggak ini akan mempermudah. Kan paling gampang kalau belajar sesuatu tuh bukan baca ya terkadang ya. Terkadang tuh paling enak tuh paling gampang tuh ada soal pilihan ganda misalkan.
terus ada yang pembahasan dan kunci jawaban gitu loh. Nah, coba teman-teman tuh ngarahin pakai ChatGPT atau sejenisnya untuk itu. Nah, di sini aku kasih instruksi tuh, buatlah 20 pilihan ganda dengan kriteria berikut gitu. Teman-teman fokus dengan yang aku kasih poin nomor ya. Nih, nomor satu. Pertanyaan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang account manager secara umum. Kedua, pertanyaan menguji pengetahuan tentang dasar-dasar sales dan marketing. Karena tadi, oh setelah aku riset di mana-mana ini sales and marketing nih gitu. Nah, dikasih contoh tuh beberapa tuh sales and marketing apa aja. Misal perilaku konsumen, riset pemasaran, intinya apa aja. Terus komunikasi pemasaran, terus mungkin CRM, terus manajemen produk, pemasaran jasa dan lain-lain. Gitu. Ini bisa lebih panjang karena buat contoh makanya aku pendekin. Terus di sini ada aku tulis pertanyaan lengkap dengan pilihan ganda A, B, C, D, E, ya kan? Terus setiap pertanyaan dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan. Kemudian buatkan jawaban merata di semua pilihan. Ini maksudku biar pilihan gandanya nggak cuma A terus jawabannya gitu. Terus nomor 6, jangan ada pertanyaan yang sama dan jangan sampai salah gitu. Jadi jangan sampai itu udah ditanyain dicacain lagi gitu. Di sini aku udah bilang bikin 20 gitu. Udah kalau udah instruksinya gini enter. Nanti teman-teman lihat apa yang akan dimunculkan sama ChatGPT. Nanti kalau udah di enter kan dia akan bikin 20 soal tuh, teman-teman. Soal pilihan ganda, jawaban dan pembahasan. Nanti kalau mau bikin 20 yang selanjutnya, ini aja. Buatkan 20 soal latihan selain yang berbeda dari yang 20 di atas. Instruksinya terserah teman-teman. Atau misalkan ini kan nomor 1 sampai 20. Terus teman-teman instruksi selanjutnya buatkan lagi sampai dengan nomor 40 yang berbeda. Enter. Akan muncul banyak sekali. Kenapa aku bilang 20? Karena ChatGPT ini kan mikirnya berat, teman-teman. Jadi menurutku untuk mengontrol kualitas soal dan latihannya, teman-teman bikin per 20 aja tuh. Gitu. Kemudian teman-teman yang dibikin sama ChatGPT dimasukin deh ke Microsoft Word yang lain, direkap. Akhirnya teman-teman bisa punya puluhan bahkan ratusan soal latihan. Kayak gitu. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini deh, kurang lebih dari prompt tadi. Ada yang udah nyoba belum? Nanti silahkan coba sendiri-sendiri ya. Nih, contoh ada soal. Nih, A, B, C, D, E. Ya, untuk apa? Tugasnya untuk ini. Nomor 2, ini. Nomor 3, ini. Nomor 4, ini. Ada pilihannya. Dan seterusnya. Bagi teman-teman yang nonton video ini dan tahun lalu sudah pernah ikut sampai dengan TKB, ada nggak yang ada tes ini? Competence and appraisal test ini, teman-teman. Tes COCA ini ada nggak? Begitu. Terus teman-teman pasti harusnya bisa bikin prompt lebih spesifik. Kunci dari latihan soal ini ya, kayak soal aslinya atau enggak itu sesuai dengan promptnya teman-teman tadi. Pada saat teman-teman memasukkan, tolong soalnya seputar ini ya, gitu. Kuncinya kan ada di sini, teman-teman. Poin nomor 2 ini, gitu. Bikin soalnya tuh yang melingkupi ini ya. Nah, bagi teman-teman yang risetnya tadi udah bisa mendalam, yang mungkin dapat info terkait dengan tugas tanggung jawab dari posisi itu di perusahaan itu apa, yang tahun lalu pernah ikut tes, misalkan masih mau ngamar lagi di posisi yang sama, udah bisa membayangkan. Poin nomor 2 ini tuh akan menentukan dalamnya materi, luasnya materi yang akan dibikin latihan soal oleh AI ini. Jadi teman-teman nggak perlu ikut kursus-kursus, bayar mahal-mahal, kayak gitu. Teman-teman juga nggak perlu nungguin videoku sebelumnya. Salah. Nggak perlu nungguin videoku setelah ini. Walaupun aku tetap ya, setelah ini aku akan bikin video dengan salah satu cara yang aku lakukan untuk bikin latihan soalnya kayak begini. Nanti silahkan teman-teman bantu ini ya, yang QC gitu loh, latihan soalnya bener atau enggak. Aku cuma nyediain soal, jawaban, pembahasan sesuai dengan yang dikeluarkan dengan prompt. Nanti teman-teman yang ngontrol ini kayaknya bakal keluar, bakal enggak gitu. Nanti teman-teman gitu. Aku bantu untuk nyariin kayak begini. Karena balik lagi, TKB satu profesi itu udah beda-beda teman-teman. Yang komentar di video sebelumnya itu udah ratusan, banyak banget teman-teman gitu. Gara-gara banyak makanya aku pengen kita kolaborasi aja sambil aku bikin prompt, bikin latihan soal, teman-teman juga bikin sendiri. Nanti kombinasi. Makin banyak latihan soal, kemungkinan yang keluar makin tinggi kan, teman-teman ya. Ya nggak? Kayak gitu. Karena balik lagi, namanya TKB, nggak mungkin itu nyimpang kemana-mana, teman-teman. Teman-teman ngelamar di posisi A itu ya bidangnya itu ya bidang A itu. Nggak mungkin teman-teman diarahin ke bidang-bidang lain, orang ini tes spesifik.
Dan teman-teman juga harus ingat, jangan cuma belajar TKB-nya ada aja, tapi ada psikotes, ada interview, ada persiapan MCU, ada persiapan dokumen mungkin nanti barangkali pada saat TKB itu teman-teman diminta untuk login di website tertentu, ngisi akun ulang dari awal, upload-upload dokumen dari awal kayak gitu kayak gitu. Oke, teman-teman. Yuk, sementara itu dulu dari aku. Silahkan teman-teman sambil nunggu video latihan yang bakal aku pakai, teman-teman di sini bisa gerak gitu, ngotak-atik karena ini kan masih ada waktu untuk belajar, ada long weekend dan lain-lain, mungkin hari libur gitu. Khusus bagi teman-teman yang job seeker tapi masih belum bekerja, kan waktu kosongnya kan banyak. Jadi jangan cuma nunggu latihan soal bakal dikeluarin gitu. Karena TKB itu bener-bener spesifik fokus, teman-teman coba gunakan AI untuk latihan bikin soal sendiri, belajar sendiri. Nanti hasilnya teman-teman sendiri yang rasain. Oke? Sementara dari aku itu dulu. Nanti di video selanjutnya aku nggak bakalan bahas terkait dengan ini cara nyarinya gini ya, cara bikinnya enggak gitu. Itu udah aku jelasin di video ini. Jadi nanti kalau ada video selanjutnya yang aku kasih contoh ya terkait dengan oh ini contoh untuk posisi ini, posisi ini, posisi ini sesuai dengan yang teman-teman udah dikasih di kolom komentar itu aku langsung keluarin soal-soal dan latihan dan pembahasan aja. Jadi kalau nanti mau nanya bikinnya gimana, cara nyari gimana, salah satunya udah aku bocorin di sini gitu. Oke, teman-teman. Sementara dari aku itu dulu ya. Terima kasih. Nanti kalau mau diskusi tuliskan di kolom komentar. Kalau yang belum dan mau berpartisipasi buat sharing terkait dengan, Kak, aku nanti mau tes untuk posisi ini. Ingat ya, perusahaannya nggak usah disebut posisinya aja, karena yang kita butuhin itu posisinya dulu. Tuliskan di kolom komentar video sebelumnya boleh, di video ini juga boleh, bebas. Kayak gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, mau diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin aku lewat sosial media aku ini. Khusus bagi teman-teman yang pengen join ke grup lowongan kerjaku, gratis teman-teman. Di grupnya ada di WhatsApp. Nanti teman-teman dapat akses informasi loker tiap hari ada ratusan. Teman-teman tinggal follow akun Instagramku, DM, follow dulu nanti aku ACC terus DM aku bilang, Kak, aku mau join ke ke grup lokernya gitu. Nanti aku kasih cara gimana caranya join dan gratis kayak gitu. Nanti biar teman-teman bisa sambil ngelamar-ngelamar BUMN sambil lamar di tempat lain juga gitu. Gua jaga-jaga. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus untuk belajarnya ya.